Kita mulai ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita ditemukan ya di pertemuan ke-9, pertemuan pertama skala UTS. Ya. Gimana UTS-nya kemarin? Udah dapat nilai ya? Nilainya semua ya? Ada yang kurang puas sama nilainya? Ya. Puas. Tapi udah ini ya, kelas ini udah kumpulkan semua ya? Udah ya. Baiklah. Baik, sekarang kita bahas tentang model antrian. Jadi kalau kalian ngantri di suatu tempat fasilitas umum, ada pelayanan publik itu nanti bisa diukur ya dari segi sistemnya. Ini nanti. Ini ada 2 kali pertemuan. Yang pertama ini lebih ke arah teoritisnya, yang minggu depan dia arah perhitungannya. Ya. Oke. Nah, apa sih antrian itu? Jadi latar belakangnya sistem ekonomi dan dunia bisnis ya semakin berkembang. Jadi beroperasi dengan sumber daya yang relatif terbatas, nah, baik dari segi SDM-nya, terus modalnya, sama dengan asetnya. Jadi terjadinya orang atau barang atau komponen yang harus menunggu dan mendapatkan pelayanan ya di bidang jasa ya. Garis tunggu itu disebut sebagai antrian. Ya, antrian atau QEU. QEU, Mas. Berkembangnya karena fasilitas pelayanan atau server yang relatif mahal untuk pengumuman, permintaan, pelayanan, dan kondisi sumber daya yang terbatas tadi. Nah, ini sejarahnya singkat ya. Diciptakan oleh AK Erlang tahun 1929. Sudah lama sekali ya. Jadi, pengembangan model antrian itu awalnya, jadi dulu penentuan jumlah yang optimal dari fasilitas telepon switching. Jadi telepon dulu itu nggak bisa barengan dipakainya. Jadi user 1 kalau udah selesai dibagi user 2, user 2 jadi nggak bisa barengan dulu ya. Nah, model luas sejak akhir PD2. Setelah itu. Tujuannya yaitu yang utama adanya meminimalkan ya, direct cost biaya langsung dari penyediaan fasilitas pelayanan dan biaya yang nggak langsung dari yang timbul karena individu harus menunggu untuk dilayani. Ya. Ini biaya juga karena orang pun juga nggak senang kalau menunggu terlalu lama ya. Suatu sistem itu yang utama fasilitas pelayanan lebih dari jumlah yang optimal itu membutuhkan investasi modal yang berlebihan. Ya. Jadi banyaknya meja untuk pelayanan tapi konsumsinya sedikit ya mubazir ya. Terus setelah itu fasilitas pelayanan yang kurang dari jumlah optimal maka bisa mengakibatkan tertundanya pelayanan. Jadi nggak maksimal juga pelayanan dari perusahaan. Nah, terus maksud dari model antrian ini yaitu sebagai suatu alat ya, alat yang penting untuk sistem pengelolaan yang menguntungkan dengan menghilangkan antrian. Gimana caranya antrian tersebut bisa lebih singkat dan efektif dan efisiensi biaya serta efektivitas waktu yang tepat dalam segi pelayanan. Contohnya ini seperti ini pelanggan masuk ya, nah, antrian adanya garis tunggu QEU ya, ini pelayanan sampai dengan pelanggan keluar. Kalian masuk ke stadion, ada loketnya, ada garis tunggunya, ada loketnya untuk tiketing. Kalian keluar untuk nonton konser musik, nonton sepak bola, contohnya itu sederhananya. Nah, karakternya itu sistem antrian. Nah, adanya kedatangan atau arrival yaitu populasi yang akan dilayani, ya. Yang akan dilayani customer, ya. Terus antrian atau garis tunggu ya ini. Ya.
Terus fasilitas layanan yang ini, first quality facility dari perusahaan. Kedatangan itu sendiri ada setiap masalah antrian yang melibatkan kedatangan. Proses ini mencakup dari mana di berapa banyaknya sih kedatangan per satuan waktu yang dibuat. Ya. Terus jumlah antrian yang dapat dibuat hingga maksimum panjang antrian dan maksimum jumlah pelanggan yang potensial yang menghendaki layanan tersebut. Nah, dilihat dari ukurannya, populasi yang akan dilayani bisa terbatas, bisa juga nggak terbatas. Ya, bisa diperkirakan hari itu bisa melayani berapa orang, atau bisa juga melebihi dari target yang ditetapkan. Ya. Terus distribusi kedatangan ini secara konstan atau teratur maupun acak sifatnya. Nah, kalau yang teratur ini itu sering disebut pada proses pembuatan atau pengemasan produk yang sudah distandarisasi di manufaktur ya. Pada proses semacam ini, kedatangan produk untuk dimasuk ke bagian selanjutnya biasanya sudah ditentukan. Maksudnya ini dalam pengalaman dari pabrik ya. Ini yang teratur ini. Kalau yang sifatnya acak ini banyak dinilai pada kedatangan itu di bank, ya. Nggak ditetapkan berapa jumlah nasabah, ya kan? Mereka datang juga nggak frekuensinya juga nggak teratur. Ya. Pola kedatangan yang sifatnya acak dapat dikabarkan dengan distribusi statistik dan dapat juga ditentukan dengan dua cara, yaitu yang pertama kedatangan per satuan waktu dan distribusi waktu rata kedatangan. Ya, nanti di perhitungannya lebih jelas. Nah, sekarang mengenai behavior atau perilaku. Jenis perilaku yang pertama reneging. Reneging itu menggambarkan situasi di mana seseorang atau konsumen masuk dalam antrian, namun belum mendapatkan pelayanan antrian tersebut dan meninggalkan antrian. Ini tipikal customer yang ini ya, nggak sabar menunggu. Jadi di mana seseorang masuk ke antrian tapi belum dilayani ya, terus tinggalkan itu aja. Ini tipe reneging. Yang kedua tipe bubble king ini menggambarkan orang yang tidak masuk dalam antrian dan langsung meninggalkan tempat antrian. Ya. Jadi begitu tahu rame udah nggak jadi gitu aja. Nah. Terus yang ketiga jokayeng ini menggambarkan orang yang pindah-pindah antrian. Jadi orang yang nggak sabaran gitu. Jadi di antara 1, 2, 3, 2 lebih dikit, pindah kedua. Ternyata antrian yang dilayani lama, akhirnya pindah 3 lagi dan sebagainya. Nah, PU sendiri, aktual waiting line sendiri adalah inti dari analisa antrian adalah antrian itu sendiri. Yang timbulnya terutama tergantung pada sifat kedatangan dan proses pelayanan. Nah, jika batasan panjang antrian ini bisa terbatas, ya, bisa juga nggak terbatas seperti tadi ya. Ini contoh antrian di jalan tol, ya, di pintu tol masuk dalam kategori panjang antrian yang nggak terbatas, ya. Jadi mobilnya dari mana aja ya. Sementara antrian di rumah makan masuk kategori panjang antrian yang terbatas karena keterbatasan tempat. Ya. Kalau pintu tol nggak ada keterbatasnya. Kalau rumah makan ada kapasitas tempat duduknya ya, gitu. Dalam kasus batasan panjang antrian yang tertentu dapat menyebabkan penundaan kedatangan antrian bila batasan telah tercapai. Tuh. Terus kalau disiplin antrian ini merupakan bentuk di mana pelanggan membentuk antrian sendiri, ya, seperti detailer, bang, itu first in first out, ya, yang datang lebih dulu itu yang dilayani, gitu. Dan yang datang ada juga sistemnya yang datang terakhir dilayani duluan atau last in first out, pemilihan secara acak, pemilihan berdasarkan prioritas dan sebagainya. Pemilihan berdasarkan prioritas ini maksudnya di suatu bank kalau misalkan nasabah tersebut masuk dalam ini ya nasabah prioritas ya otomatis didahulukan di tempat tersendiri. Kalau fasilitas pelayanan ini itu proses yang mencakup sebaran waktu untuk melayani seorang pelanggan, banyaknya layanan yang tersedia dan pengaturan layanan. Karakteristiknya itu dari tata letak secara fisik sampai dengan waktu pelayanan, waktu untuk melayani. Tata letaknya ini dari secara fisik ada 4 ya.
Ada single channel single server, ada single channel multi server, ada multi channel single server, sama multi channel multi server. Nah, contohnya habis ini. Nah, ini ya, single channel single server. Servernya satu, pelayanannya, nah ini servernya satu, ya, servernya satu, pada santrinya satu, single channel single server. Ini ya contohnya di seterannya kayak di stadion ya. Stadion dengan satu loket aja maksudnya ini. Nah, terus kalau single channel multi server ini single channel antrinya satu, tapi servernya pas pelayanannya, loket pelayanannya bisa dua, ya. Jadi seperti di mana nih? Samsat ya mungkin ya. Jadi habis kita bayar ya, atau di ini deh, di toko-toko gede-gede retail modern ya, kayak chat time dan sebagainya. Habis kita bayar, kita menunggu untuk pesanannya ya kan. Jadi itu kita keluar. Outputnya kita dapat barangnya nih. Nah, kalau multi channel single server, channelnya banyak nih artinya. Tapi servernya itu single dari masing-masing channel ini. Ada bisa nyebutin nggak contohnya apa? Pom bensin, ya, bisa. Di bank juga bisa gini nih. Ini Taylor, ini CS. Gitu ya. Untuk keluarnya. Terus kalau multi channel, multi server lah ini yang lebih kompleks. Antriannya juga banyak, terus supply-nya juga banyak. Ini di Samsat bisa nih, rekan-rekan gini. Samsat yang bukan pengurusan pajak ya, pengurusnya yang 5 tahunan ya, ini kan banyak mejanya, gitu ya. Kalau kalian pernah ngurus sendiri maksudnya. Jadi harus bayar, terus dari pajak ini, urus ACC ini, dan sebagainya di sini. Kompleks sifatnya. Nah, ini contoh dari sistem antrian, dari sistem lapangan terbang ya di bandara. Antriannya itu pesawat ya, yang menunggu di landasan. Fasilitas pelayanannya ya tempatnya ya. Fasilitas pelayanan ini bisa subjek, bisa objek ya. Yang ini. Ya landasan pacu di bandara gitu. Terus kalau bank antriannya ada nasabah. Fasilitasnya ada kasir, ada teller, ada CS. Terus pencucian mobil, antriannya mobil yang terlihat. Mobil berjejer ya. Terus fasilitasnya tempat pencucian mobil. Sampai dengan registrasi mahasiswa ini ya mahasiswa sendiri sebagai antrian, dan fasilitasnya ya pusat registrasinya yang di bawah itu yang lebih masuk itu. Nah, ini kita ke arah grafik sumbu X dan Y ya. X ini pelayanan, ini biaya ya. Ada yang perpotongan dengan biaya atau waktu untuk menunggu ya. Dengan perpotongan biaya pemberian pelayanan itu menghasilkan efektivitas optimal service level ya. Jadi total biaya yang diharapkan ini perpotongannya ini ya. Oke, terus nah dua jenis biaya yang timbul dalam sistem antrian ini karena yang pertama biaya yang karena orang mengantri. Jadi biaya yang terjadi karena orang mengantri antara lain berupa waktu yang hilang karena menunggu. Orang sibuk nih ngantri ini muncul biaya juga gitu. Apalagi ngantrinya terlalu lama ya. Terus yang kedua, biaya karena menambah fasilitas layanan. Itu biaya menambah fasilitas layanan berupa penambahan fasilitas layanan, maksudnya tempat ya, tempatnya sendiri, terus juga menambah tenaga kerja, juga timbul gaji, ya, memberi pelayanan. Nah, semua ini tujuan dari sistem materinya yang dimaksud ini adalah untuk meminimalkan biaya total. Gimana caranya
fasilitas pelayanan tenaga kerja bisa melayani secara optimal dari orang atau konsumen. Gitu ya. Ini seperti dulu aja. Nah, kita masuk ke persamaan. Ini model biaya minimum, biaya itu biaya menunggu yang dapat diduga secara sederhana sebagai biaya kehilangan keuntungan bagi pengusaha. Itu biaya turunnya produktivitas bagi pekerja. Ya. Turunnya produktivitas pekerja itu karena dia nggak ada karena produktivitasnya terlalu banyak dengan konsumennya sedikit, misalnya gitu. Terus kalau biaya kehilangan keuntungan pengusaha itu maksudnya kehilangan konsumen, ya, karena konsumen yang dirugikan karena menunggu terlalu lama. Simpelnya gitu. Dan model keputusan masalah antrian diorientasikan sebagai fungsinya dalam kurung CS ini expanded cost ya. Expanded cost B diharapkan untuk tingkat pelayanan S ya. Terus sama dengan I kali CI ya. Ini waktu menganggur pelayanan yang diharapkan. Terus CI ini biaya nganggur pelayanan per unit per waktu ya. W plus W ya. Plus W kali CW. W ini waktu menunggu yang diharapkan untuk semua kedatangan dikalikan CW. CW ini biaya menunggu pengantri per unit waktu. Itu rumusnya, formulanya. Nah, sekarang ke arah permodelan. Identifikasi model, ini pemakaian notasi namanya notasi Kendall. Ya, tiga simbol dasar yang Kendall ini ada M, ada D, ada G. Ya. M ini distribusi Poisson untuk sebuah kejadian atau waktu eksponensial. Kalau D ini constant rates, rate yang konstan. Ya. Kalau G ini distribusi umum dengan rata-rata dan varian yang diketahui. Oke. Ini notasinya dan dia. Ini tadi single channel, single server dan sebagainya dirumuskan dari sini. M per garis miring M garis miring 1 ini model kedatangan Poisson, yaitu dynamic waktu eksponensial dari satu channel. Kalau garis miring 2 channel, garis miring M ini yang enggak terhingga, beberapa channel yang tersedia. Nantinya. Mas kelihatan ya? Teksnya ya? Oh, itu. Ya. Ya. Nah, ini pakai tadi model antrian single channel, ya. Dengan distribusi kedatangan dan waktu layanan eksponensial M garis miring M garis miring 1. Jadi ini yang sederhana ya, Mas, sederhana. Itu dengan fungsi yang pertama pendatang dilayani dengan dasar FIFO, yaitu yang datang duluan yang dilayani. Yang kedua, setiap pendatang menunggu untuk dilayani tanpa memandang panjang antrian. Jelas ya, pendatang yang menunggu untuk dilayani tanpa memandang panjang antrian dengan konsep FIFO tadi. Terus pendatang independen dengan pendatang sebelumnya, tetapi rata-rata jumlah pendatang nggak berubah sepanjang waktu. Jadi konstan rata-ratanya berapa orang sepanjang waktu. Terus setelah itu pendatang dijelaskan oleh distribusi Poisson dan berasal dari populasi yang nggak terhingga. Ya, seperti di bank tadi ya. Terus waktu layanan bervariasi antar konsumen dan bersifat independen. Namun rata-rata layanan nggak diketahui, ini asumsi berikutnya. Terus waktu layanan terjadi sesuai dengan distribusi peluang eksponensial negatif. Maksudnya gini, ini yang eksponensial negatif ini layanan yang diharapkan tetapi nggak terjadi, menyimpang dari target. Maksudnya. Gitu. Terus rata-rata layanan lebih besar daripada laju kedatangan. Ini mengakibatkan berpotensi untuk pelayanan yang menganggur ya. Ini mulai rumus ya. Mulai nanti latihan soal yang sederhana. Persamaan antrian. Misalkan ini sigma ini. Kalau menyebutnya apa nih? Kalau matematika disebutkan apa nih? Udah dapat matematika kan? Iya. Notasi ini nyebutnya apa nih? Kalau dulu diajarinya. Biar nyamain persepsi aja. Nah, ini loh. Ingat nggak?
Lupa. Ini kalau di reseta personal bisa disebut dengan sigma ya. Nah, sigma sebenarnya rata-rata kedatangan per periode waktu. Gitu. Terus kayak huruf U ini rata-rata jumlah orang atau barang yang akan dilayani per periode waktu. Periode waktunya nanti tergantung ya, bisa per jam, per hari dan sebagainya. Gitu. Jadi periode waktu untuk kedatangan dan layanan harus sama, gitu ya. Sigma dan pi dan pi. Rata-rata kedatangan per periode waktu, ini rata-rata jumlah orang atau barang yang akan dilayani per periode waktu. Ya, ininya dua ini yang akan dihitung dari 7 rumus. Ya, dibolak-balik aja nanti. Dua ini yang harus dipahami dulu. Persamaan yang pertama, ini rata-rata jumlah customer atau ini dalam sistem L sama dengan atau adalah jumlah yang ada dalam barisan ditambah jumlah yang akan dilayani. Ya, rumusnya sigma dibagi dengan pi dikurangi sigma. Terus yang kedua, persamaan yang kedua, rata-rata waktu customer menghabiskan waktu dalam sistem. Ya. Konsumen itu dalam satu antrian itu berapa lama sih menghabiskan waktunya? Dinotasikan dengan W. W ini. W. W adalah waktu yang diberikan customer dan waktu yang digunakan untuk melayani. Ya. Rumusnya 1 dibanding pi dikurangi sigma. Terus persamaan antrian yang ketiga, ini rata-rata jumlah customer dalam suatu antrian. Ya. Dalam antrian ini ada berapa sih rata-rata customernya? Itu dinotasikan dengan L besar sama Q kecil. Q. Ya. Nah, kan sigma kuadrat dibandingkan pi dalam kurung pi dikurangi sigma. Dua aja sebenarnya, cuma nanti rumusnya bisa macam-macam. Terus yang keempat, rata-rata waktu customer menghabiskan waktu dalam antrian dinotasikan dengan W besar sama Q kecil. W sama dengan sigma dibandingkan dengan pi dikalikan pi dikurangi sigma. Bedanya nggak ada kuadratnya ya, kalau yang ini. Terus faktor pemanfaatan, kegunaan atau utilisasi ini dituliskan dengan P ya, adalah peluang bahwa layanan sedang digunakan. Jadi sama dengan sigma dikurangi sigma dibandingkan dengan P ya. Terus presentasi waktu kosong PO adalah peluang bahwa tidak ada satupun dalam sistem. PO itu sendiri namanya 1 dikurangi sigma dibagi dengan P. Terus peluang jumlah customer dalam sistem lebih besar dari K. Ini dari PO tadi ya dasarnya. PN lebih besar dari K sama dengan dalam kurung sigma dibagi dengan P dikuadratkan dengan K plus 1. K itu nggak tahu. Ini nanti berapa yang diminta? K plus 1, 2, 3, dan sebagainya. Oke, jalan soal aja langsung. Kasus toko saringan mobil, filter ya, mobil. Toko Mulia Motor menjual dan memasang saringan mobil dengan mekanik yang ada, itu mampu memasang saringan baru dengan rata-rata waktu 3 mobil per jam atau 1 unit dalam 20 menit. Ya. 20 kali 3 berapa? 60. 1 jam sama dengan? Ya, paham ya. Customer yang datang ke toko ini rata-rata adalah 2 mobil per jam. Jadi, Dr. Adi dapat melayani 3 mobil per jam, tapi rata-rata customer yang datang ada 2 mobil per jam. Sang pemilik ini yang sedang mengkaji teori antrian untuk menyelesaikan program, ya, merasa bahwa 7 asumsi untuk model single channel tadi, 7 asumsi ini ya, tadi itu telah dipenuhi. Oleh karena itu, dia menghitung karakteristik operasi untuk model berikut. Ya. Hanya 2 mobil per jam, ya. Rata-rata yang antri mobil yang datang per jam 2 mobil, terus perusahaan tersebut dapat melayani 3 mobil per jam.
Jadi tercukupi ya. Jadi masih ada fasilitas yang menganggur ya. Ini berdasarkan rumus tadi ya. L, ya, L tadi apa L? Rata-rata jumlah customer atau unit dalam sistem L ya, sama dengan sigma per P dikurangi sigma 2 per 3 min 2 per 1 sama dengan 2 ya. Jadi secara rata 2 mobil dalam sistem. Benar ya tadi asumsinya ya, mobil per jam dalam sistem. W tadi apa? Rata-rata waktu customer menghabiskan waktu dalam sistem. Jadi artinya waktu yang dihabiskan customer ditambah waktu yang digunakan untuk melayani. Sekarang 1 dibandingkan B dikurangi sigma. 1 dibandingkan dengan 3 min 2. 1 banding 1. Berapa? 1 kan? Jadi rata-rata 1 jam mobil menghabiskan waktu dalam sistem. Ya, ya. Nah, dua notasi ini jelas nggak? Sama L dan W ini. Jelas ya? Masih sederhana nih. Nah, kalau LQ ini apa tadi? Nah, rata-rata jumlah customer dalam antrian. Ya. Rumusnya sigma kuadrat dibandingkan dengan P dikalikan P dikurangi sigma. LP sama dengan 2 kuadrat dibandingkan 3 dikalikan 3 min 2. 3 dikalikan 1. 2 kuadrat berapa? 4. Bandingkan dengan 3. Hasilnya 1,33. Jadi rata-rata 1,33 mobil menunggu dalam barisan. Ya ini nggak genap ya, nggak 1 atau 2 ya, pasti ada komanya ya. Ini namanya juga menghitung sistem antrian ya. Jadi 1,3 mobil itu dalam barisan menunggu waktunya. Ya. Terus WQ, apa tadi WQ? Rata-rata waktu customer menghabiskan waktu dalam antrian. Rumusnya sigma dibandingkan dengan P dikalikan P dikurangi sigma. 2 dibandingkan dengan 3 dikalikan 3 min 2. 3 dikali 1, 3. 2 banding 3. 2 per 3. Ya. Bedanya nggak ada kuadratnya kalau begitu. Kalau LI itu ada kuadratnya. Artinya ini 2 per 3 jam itu sama dengan 40 menit. Ya. Rata-rata per mobil menunggu. Ya. Paham ya? Jadi 40 menit itu rata per mobilnya menunggu. Itu dapat dilayani maksudnya. Probabilitas tadi ya, balik lagi. Ini faktor pemanfaatan adalah peluang probabilitas bahwa layanan sedang digunakan. Sederhana, sigma dibandingkan dengan T, 2 banding 3. Kalau ini nggak di sama dengan kan, kalau ini dibagi dengan sama dengan kan, ditaruhkan namanya 0,67. Nah, itu probabilitas pelayanan sibuk. Ini dalam satuan jam ya, nanti ya dalam jam atau menit. Kalau ini dalam satuan unit ya. Sampai sini jelas? Terus PO ini probabilitas bahwa nggak ada mobil dalam sistem. Nggak ada antara mobil dalam sistem. Ini ya dia. Terus ada waktu kosong. Jadi dikosongkan, nggak nihil ya.
Ada peluang bahwa tidak ada satupun antrian customer atau unit dalam sistem. Ya. 1 dikurangi sigma per pi. 1 dikurangi 2/3 sama dengan 0,3. Bahwa nggak ada antrian mobil dalam sistem. Silakan dipahami dulu. Ini masih single channel. Ditanyakan. Yang ini nggak saya jelaskan ya, minggu depan aja ya. Saya gabung sama yang contoh lainnya. Silakan dari 6 ya, 6 notasi ini kalau ditanyakan. Ini rumusnya masih jelas ya, sama bilangannya cuma 2 aja. Sigma sama pi itu tadi. Ini. Silakan kalau ditanyakan. Jangan lupa sesinya ya. Itu sudah saya ganti belum di e-learning ya? Waktunya ya, jamnya itu. Udah bisa belum? Absen, sudah ya? Kenapa? Ya, coba-coba dulu. Saya sih kemarin udah ganti sih. Dari jam 1 ke yang tadi sekarang ini. Sama materi ini udah bisa di-download di e-learning. Udah ya? Nah, notasi ini dipahami dulu ya, formula ini. Sebelum ke yang rumit lainnya. Ini rumusnya jelas soalnya, teman-teman ya. Ada kan nggak? Tugasnya mau sekarang atau minggu depan? Minggu depan aja kasih. Iya, pemanasan dulu ya, setelah TS ya. Kenapa Mbak Denisa?
Kenapa? Mau ada tugas tak? Kok gitu? Saya kira U-nya nggak seneng ada tugas. Di ruang Zoom ada naikkan. Kedengeran, Pak. Yang namanya Nur ada 2 ya di kelas ini ya? Yang namanya Nur. Ini ada Nur Laila. Oh, yang siapa Mbak namanya? Nur Laili sama Nur Laila. Oh, hampir sama ya? Saya Nurlaya Maulidia. Oh iya, Mbak. Oh, yang Nur Laila ini ya, yang selebgram ini ya? Jangan hoak, Pak. Oke, stop dulu. Yang ini ya? Nah. Ya, saya. Apa mau jadi meme ya? Mau jadi stiker? Pak Satria loh. Kompak ya kelas ini ya. Yang ini namanya panggilannya siapa? Yang Nur Laila ini? Iya. Kalau mbaknya? Leli, oh gitu. Ya Mbak Dia, tunggu aja stiker dari teman-temannya ya. Temanku setan semua, Pak. Ya. Ayo jangan lupa absennya ya teman-teman ya. Nanti. Kalau ada kan saya kira dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di minggu depan ya. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan kuliah ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya kira dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Ya, masih tunggu stikernya Mbak Dia ya.